Jejak kontrak pada Loki Joka. Yo, welcome to channel Jejak Kontrak. Ya, ini adalah channel yang sangat baru. Bahkan ini adalah video yang pertama kami rilis. Lalu mungkin teman-teman bertanya, apa sih alur dari channel ini? Apa sih isi konten dari channel ini? Dan apa sih bagusnya mengikuti channel ini? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya ketahui bahwa ini akan menjadi pertanyaan besar buat kami. Yang pertama, mengapa kami membentuk channel ini? Hanya untuk mengeksplor dan memperlihatkan kepada teman-teman ternyata banyak tempat wisata ataupun alam bebas yang sangat indah untuk dikunjungi. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau memang hanya itu, apa tujuan dari video perjalanan? Ya, tujuan video perjalanan ini untuk mempermudah teman-teman untuk mengakses perjalanan, untuk menambah wawasan teman-teman apa yang perlu dipersiapkan untuk sampai tujuan yang ingin teman-teman pergi nanti. Yaitu kemarin sedikit pengalaman, banyak teman-teman yang bertanya bahwa di mana lokasi yang kakak pergi, mengapa sangat indah, apa rintangan yang perlu kakak lewati untuk sampai ke sana. Karena untuk mencapai sebuah keindahan harus melewati beberapa tahap yang sangat sulit untuk dilewati. Jadi channel ini hadir untuk memperlihatkan teman-teman bahwa ini jalur yang kami lewati, ini kisah perjalanan yang kami lalui untuk sampai ke sana. Dan tak perlu teman-teman lagi untuk bertanya ke kiri kanan, cukup untuk melihat channel ini. Dan sedikit untuk teman-teman, kami juga punya Instagram yang bernama Jejak _ Kontrak. Ya, untuk teman-teman mungkin bisa langsung follow untuk menambah wawasan sekaligus untuk bertanya-tanya di mana sih postingan itu. Oke, tanpa berlama-lama, silakan perbaiki posisi duduk kalian. Silakan perbaiki posisi duduk kalian dan kita langsung ke video perkenalan, yaitu perjalanan kami ke Bukit Botae. Titik start kami kami melakukan berdoa dulu, dan karena dalam perjalanan itu nggak baik kalau nggak berdoa. Ya. Pasti. Selesai berdoa, kami melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan kami mendengar suara azan maghrib. Jadi kami inisiatif istirahat dulu dan melakukan salat maghrib. Ya. Setelah salat maghrib kami melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan kami menemukan jalan bercabang 3. Kami pun punya inisiatif untuk menelusuri, ya itu pun inisiatif kami menelusuri beberapa jalur yang bercabang untuk benar-benar melihat di mana sih jalur yang sebenarnya. Dan kami melihat tanda-tanda bahwa jalur ini sering dilewati orang, dan jadi tanda utamanya kami ketika ada sampah pasti jalur itu sering dilewati orang. Itu yang menjadi tanda dasar. Jadi kami pun beberapa kali menemukan percabangan, Bung. Ya, beberapa percabangan. menemukan percabangan karena ini jalan bukan jalan. Karena ini jalan selalu dilalui juga warga, karena Iya. kebun ini yang dilalui. Ya, benar sekali. Baru ingat juga, ternyata setiap jalur yang kami lewati adalah perkebunan, dan ada pun yang ditanam warga di sana adalah buah nanas. Dan yang menjadi paling kendalanya kami, karena kami memang berjalan tanpa adanya informasi, ternyata jalurnya begini bercabang dan kami tidak tahu cabang mana yang kami ambil. Jadi itu tadi salah satu caranya kami. Dan singkat cerita, kami pun sampai di satu rumah dekat kaki gunung. Kami pun bertanya di sana. Bukan rumah kebun lah ceritanya. Ya. Kayak tempat persinggahan begitu. Kami pun diantar seorang kakek di. Ya. Lucunya itu, lucunya ya.
Lucunya itu mendapatkan itu kakek, kami sempat berteriak. Ya, meneriaki kakek tersebut. Dan ternyata usut demi usut terdengar suara kakek itu, dan kami pergi ke sana dan bertanya. Ternyata kakek yang berada di Botae tersebut, yang dekat dari kaki Bukit Botae, sangat baik hati dan mengantar kami sampai ke pintu kaki bukit. Dan kami hanya diberikan arahan, teruslah sampai keindahan pare-pare terlihat dengan sidrap. Tapi yang menjadi kendalanya kami pada saat itu memang kekurangan alat untuk berjalan. Kami kekurangan headlamp. Kami pun berbicara, berenggut, dan mendapatkan satu jawaban bahwa kita akan camp di kaki bukit itu. Keesokan harinya baru kita berjalan. Dan ternyata pada saat kami istirahat di sana, cuaca sedang sangat tidak bersahabat. Maka turun sebuah hujan yang mengharuskan kami untuk berlindung di tenda. Dengan peralatan seadanya, kami menemui sedikit masalah, yaitu tenda kami kemasukan air dan beberapa barang kami basah. Ya. Karena tenda yang kami bawa itu cuma kapasitas 2 orang. Dan kami berempat. Jadi ya coba teman-teman saja pikirkan bagaimana sulitnya itu. Ya, benar sekali. Tapi di dalam beberapa problematika yang dijelaskan teman-teman, kami tetap sejalan dan tetap saling merangkul untuk bagaimana tetap berjalan esoknya untuk mencari puncak itu. Bukan berarti banyaknya problematika yang kami lewati kita harus saling bertengkar, tidak, karena itu adalah jalan buntu bagi kami. Ya, walaupun kita awalnya berpikir untuk menyerah ya. Ya, Putus asa. untuk menyerah, untuk kembali, tapi semangat teman-teman untuk melanjutkannya sangat besar. Don't forget like, comment, and subscribe dan share untuk berbagi teman-teman.